Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Langsung saja pada tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan solusi sistem persamaan dua variabel menggunakan metode grafik dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan banyaknya solusi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat. Oke, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu cara mencari suatu penyelesaian dari SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Nah, jadi langkah-langkahnya itu yang pertama, kan kalau SPLDV itu dia memiliki lebih dari satu persamaan linear. Nah, jadi yang pertama yaitu menentukan titik potong persamaan linear yang pertama terlebih dahulu terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Selanjutnya, setelah diketahui titik potong terhadap sumbu X dan juga sumbu Y, kemudian buat tabel yang berisi tentang titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari si persamaan linear yang pertama. Kemudian selanjutnya kita menentukan titik potong persamaan linear yang selanjutnya, yaitu juga persamaan titik potong terhadap sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Nah, kemudian juga dibuat tabelnya dari titik potong yang telah diperoleh. Nah, selanjutnya langkahnya yaitu menggambar titik-titik yang sudah diperoleh dari tabel ke diagram kartesiusnya. Kemudian hubungkan garisnya, kemudian perhatikan titik potong pada kedua garis. Nah, jadi nanti penyelesaian dari SPLDV-nya itu adalah titik potong dari kedua garis, dari dua persamaan linearnya. Oke, langsung saja pada kasus yang pertama. Misalkan ini contohnya si Ali membeli sebuah apel dan 2 jeruk di toko buah dengan harga Rp7.000. Nah, di toko yang sama, Budi membeli 2 apel dan sebuah jeruk seharga Rp8.000. Berapakah harga masing-masing untuk sebuah apel dan sebuah jeruk? Ini contohnya sama pada pertemuan kemarin ya, hanya cara mencari penyelesaiannya dengan metode yang berbeda. Kalau sekarang kita akan menggunakan metode grafik. Oke, langsung saja diketahui si Ali itu belanjanya atau buah-buah yang dibeli itu 1 apel dan 2 jeruk. Itu seharga Rp7.000. Kemudian si Budi, dia membeli 2 apel dan 1 jeruk seharga Rp8.000. Nah, di sini kita misalkan si X itu sebagai harga 1 apelnya. Kemudian Y itu sebagai harga 1 jeruknya. Maka, model matematika yang diperoleh yaitu X ditambah 2Y sama dengan 7.000 dan 2X ditambah Y sama dengan 8.000. Yang pertama, kita cari titik potong persamaan linear yang pertama, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 7.000. Nah, yang pertama kita cari titik potong terhadap sumbu X, yang berarti kalau mencari titik potong terhadap sumbu X, itu X-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita ganti X-nya itu sama dengan 0, yang berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 7.000. Menjadi 2Y sama dengan 7.000, sehingga diperoleh untuk nilai Y-nya yaitu 3.500. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0. Jadi kita ganti Y pada persamaan X ditambah 2Y sama dengan 7.000 itu Y-nya kita ganti dengan 0, sehingga diperoleh X-nya itu sama dengan 7.000. Nah, dari sini kita buat tabelnya. Kita buat tabel dari persamaan linear yang pertama. Tabelnya bentuknya seperti ini. Untuk Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Yang pertama pada kolom X ditambah 2Y sama dengan 7.000. Pada kolom X ditambah 2Y sama dengan 7.000, jika Y-nya itu sama dengan 0, maka X-nya 7.000.
Kemudian jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 3.500. Sehingga diperoleh pada kolom titik potong, itu yaitu yang pertama, untuk Y sama dengan 0, itu adalah 7.000,0. Kemudian untuk yang kedua, jika X-nya sama dengan 0, maka diperoleh titik potongnya 0,3500. Selanjutnya yaitu mencari titik potong pada persamaan linear yang kedua, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 8.000. Yang pertama kita cari titik potong terhadap si sumbu X-nya, di mana X-nya sama dengan 0. Sehingga 0-nya ini kita masukkan ke persamaan 2X ditambah Y sama dengan 8.000. Sehingga diperoleh 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 8.000. Nah, karena 2 dikali 0 itu menghasilkan 0, sehingga langsung diperoleh nilai Y itu sama dengan 8.000. Selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu Y dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 8.000. Nah, untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, itu berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi di situ Y-nya kita ganti dengan 0, sehingga diperoleh 2X itu sama dengan 8.000. Nah, maka X-nya itu 8.000 dibagi 2, sehingga diperoleh nilai X itu sama dengan 4.000. Nah, kemudian kita buat tabelnya untuk persamaan linear yang kedua. Kolomnya, yaitu untuk kolom 2X ditambah Y sama dengan 8.000. Ini 8.000. Untuk Y sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4.000. Dan untuk X sama dengan 0, berarti Y-nya 8.000. Sehingga pada kolom titik potong diperoleh untuk Y sama dengan 0 itu 4.000,0. Dan untuk X sama dengan 0, itu 0,8.000. Nah, kemudian karena kita sudah peroleh titik potong dari kedua persamaan, lalu kita gambar grafiknya. Sehingga diperoleh grafiknya seperti ini. Ini untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama tadi, itu adalah X ditambah 2Y sama dengan 7.000. Ini garisnya. Nah, ini persamaan yang pertama, yang X ditambah 2Y sama dengan 7.000. Nah, kemudian untuk yang kedua, yaitu ini 2X ditambah Y sama dengan 2X ditambah Y sama dengan 8.000. Yang ini. Nah, dari kedua garis ini, setelah digambar, itu diperoleh suatu titik potong, yaitu di sini. Ini titik potongnya. Titik di sini itu merupakan titik potongnya. Nah, yang berarti titik potong itu merupakan titik penyelesaian dari SPLDV yang sedang kita cari penyelesaiannya. Yaitu di titik ini adalah, ini kan tadi di sini 4.000, yang berarti di sini 3.000. Nah, di sini ini adalah 2.000. Ini 2.000. Nah, ini 2.000. Kemudian ini untuk X-nya ini 3.000. Jadi, penyelesaian untuk SPLDV tadi, SPLDV X ditambah 2Y sama dengan 7.000 dan 2X ditambah Y sama dengan 8.000 adalah 3.000, 2.000. Nah, jadi diperoleh harga sebuah apel itu sama dengan Rp3.000 dan harga sebuah jeruk adalah Rp2.000.
Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kemungkinan grafik yang mungkin terjadi pada penyelesaian SPLDV itu ada 3, yaitu sejajar, berimpit, dan berpotongan. Untuk yang pertama yaitu sejajar. Di sini ada gambar untuk contohnya yaitu garis K dan garis G. Di mana garis K itu adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1, dan garis G itu adalah 2A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, di sini jika kedua garis pada SPLDV itu saling sejajar, maka SPLDV tersebut tidak memiliki penyelesaian. Karena untuk garis yang saling sejajar, mereka tidak akan pernah berpotongan. Jadi, SPLDV yang grafiknya itu nanti garisnya saling sejajar, itu tidak memiliki penyelesaian. Nah, ini kalau untuk grafik yang sejajar itu memiliki syarat, yaitu A1 per A2, A1 per A2 itu sama dengan B1 per B2, tetapi tidak sama dengan C1 per C2. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut. Di sini yaitu SPLDV-nya yang pertama, persamaan linear yang pertama, X ditambah Y sama dengan 3. Dan 3X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, penyelesaiannya, caranya kita bagi. Ini kan, ini A1-nya, ini A2-nya, ini B1-nya, B2, ini C1, ini C2. Berarti kita cari 1 per 3 sama dengan 1 per 3 sama dengan 3 per 6. Nah, yang 3 per 6 itu kan sama dengan 1 per 2. Jadi, 1 per 3 sama dengan 1 per 3 dan tidak sama dengan 1 per 2. Nah, dari bentuk ini, itu tuh memenuhi syarat grafik SPLDV saling sejajar, yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2, tetapi tidak sama dengan C1 per C2. Nah, karena kedua garis itu saling sejajar, maka SPLDV tersebut tidak memiliki penyelesaiannya. Jadi, sampai di sini, ini cara untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, yaitu jika kedua garisnya itu saling berimpit. Misalkan ini ada garis saling berimpit, yaitu garis K dan M. Ini garisnya itu saling berimpit di sini. Nah, jika kedua garis pada SPLDV itu saling berimpit atau menyatu, maka SPLDV tersebut memiliki penyelesaiannya yang tak hingga. Karena dia saling berimpit. Di sini titik-titiknya ini yang membentuk garis ini, yang dilewati kedua garis itu selalu sama. Jadi, SPLDV yang saling berimpit atau menyatu itu memiliki penyelesaian yang tak hingga banyaknya. Oke, selanjutnya, syarat untuk grafik SPLDV yang saling berimpit itu adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Oke, langsung saja ke contoh soalnya ya. Misalkan nih, tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut. Nah, SPLDV-nya yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 3 dan 6X dikurangi 3Y sama dengan 9. Nah, penyelesaiannya kita hitung seperti pada contoh yang pertama tadi. 2 per 6, ini A1 per A2-nya itu adalah 2 per 6. Kemudian B1 per B2-nya itu adalah negatif 1 per negatif 3. Kemudian C1 per C2-nya itu 3 per 9. Nah, dari sini kita peroleh 1 per 3, ini kan 2 per 6 itu kan sama dengan 1 per 3. Negatif 1 per negatif 3 itu juga sama dengan 1 per 3. Kemudian 3 per 9 itu sama dengan 1 per 3. Nah, dari bentuk ini kan memenuhi syarat grafik SPLDV saling berimpit, yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Nah, jadi, karena kedua garis tersebut saling berimpit, maka SPLDV tersebut memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Seperti itu. Oke, kemudian
Kemungkinan yang ketiga yaitu jika kedua garisnya itu saling berpotongan. Nah, di sini ada contohnya yaitu garis K dan garis M itu berpotongan di titik A. Nah, jadi jika kedua garis pada SPLDV itu saling berpotongan, maka SPLDV tersebut memiliki tepat satu penyelesaian, yaitu titik potong dari kedua garis tersebut. Ya, jadi kalau ini garis K dan garis M ini saling berpotongan di titik A, nah yang berarti titik A ini merupakan penyelesaian dari si SPLDV garis K dan garis M. Nah, untuk grafik yang saling berpotongan, syaratnya yaitu A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Selanjutnya untuk contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut, yaitu X dikurangi 2Y sama dengan 6 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Untuk penyelesaiannya, kita cek dulu dari contoh soal tersebut. Di sini A1 per A2 itu sama dengan 1 per 3. Kemudian B1 per B2 itu sama dengan negatif 2 per 2. Dan C1 per C2 itu sama dengan 6 per 6. Sehingga diperoleh 1 per 3 tidak sama dengan negatif 1 dan tidak sama dengan 1. Nah, dari sini perhatikan pada 1 per 3 tidak sama dengan negatif 1. Ini kan di sini, ini kan hasil dari A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2. Nah, dari bentuk ini, bentuk sepertiga tidak sama dengan negatif 1, ini kan memenuhi syarat grafik SPLDV saling berpotongan, yaitu di mana si A1 per A2 dan B itu tidak sama dengan B1 per B2. Nah, yang penting tuh yang ini. Perhatikan yang ini. Syarat untuk SPLDV saling berpotongan. Kalau yang ini nanti bisa sama dengan atau bisa tidak sama dengan. Seperti itu. Nah, jadi karena kedua garis tersebut saling berpotongan, maka SPLDV tersebut memiliki tepat satu penyelesaian. Nah, karena dia memiliki tepat satu penyelesaian, mari kita cari penyelesaiannya itu berapa dan berapa. Nah, jadi di sini cara mencarinya menggunakan metode grafik, yaitu kita cari titik potong pada garis yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah X dikurangi 2Y sama dengan 6. Kita cari titik potongnya terhadap sumbu X, yang berarti X-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti karena X-nya itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh negatif 2Y sama dengan 6. Karena negatif 2Y sama dengan 6, maka untuk mencari nilai Y-nya, yaitu 6 dibagi negatif 2, sehingga diperoleh Y sama dengan 3. Kemudian terhadap sumbu Y, kalau terhadap sumbu Y, itu berarti Y-nya sama dengan 0. Pada persamaan X sama dengan 2Y sama dengan 6, X dikurangi 2Y sama dengan 6, itu Y-nya kita ganti dengan 0. Yaitu X dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 6. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 6. Nah, sehingga diperoleh garis X dikurangi 2Y sama dengan 6 itu melalui titik 0, negatif 3 dan 6,0. Kemudian kita cari titik potong pada garis yang kedua. Garis yang kedua yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, kita cari titik potongnya terhadap sumbu X terlebih dahulu, di mana X sama dengan 0. Maka, pada persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 6, itu X-nya digantikan dengan 0. Sehingga diperoleh 2Y itu sama dengan 6. Jadi, Y-nya itu sama dengan 6 dibagi 2. Sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 3. Nah, kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, pada persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 6, karena Y-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu diganti dengan 0. Sehingga diperoleh 3X itu sama dengan 6.
Nah, maka X-nya itu sama dengan 6 dibagi 3, sehingga diperoleh ini X-nya sama dengan 2. Ini X-nya sama dengan 2. Nah, sehingga diperoleh garis 3X ditambah 2Y sama dengan 6 itu melalui titik 0,3 dan 2,0. Sehingga grafiknya seperti ini. Grafiknya diperoleh seperti ini. Ini titik A. Ini merupakan penyelesaian dari SPLDV tadi. Nah, titik A ini berada pada koordinat 3, negatif 1,5. Negatif 1,5 itu posisinya di sini. Nah, jadi penyelesaian dari SPLDV-nya itu 3, negatif 1,5. Seperti itu. Oke, untuk materinya saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh chat langsung ke saya. Bagian mana yang masih bingung, langsung tanyakan saja. Jika sudah paham, langsung kerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya itu nanti sebagai presensi kehadiran kalian. Nah, selain itu juga sebagai bukti kalian telah mengikuti materi pada hari ini. Oke, banyak salahnya. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.